Wanita ini dipenjara kerana baca bismillah. Ya, saya terangkan. Lina Lutfiawati, seorang pempengaruh yang memiliki lebih 2 juta follower di TikTok dan juga seorang yang beragama Islam, telah memuat naik video membaca bismillah sebelum memakan kulit babi. Video itu telah menerima jutaan tontonan. Lina yang berumur 33 tahun itu akhirnya dibawa ke mahkamah atas tuduhan menghina Islam. Alasan yang diberi Lina hanyalah kerana rasa ingin tahu. Mahkamah akhirnya menjatuhkan hukuman penjara 2 tahun dan denda sebanyak RM76,000. Bismillah, lupa. Karena aku penasaran banget sama yang namanya kriuk babi ya. Jadi hari ini rukun iman udah aku langgar. Lupa. Guys, hari ini aku kayaknya dipecat dari kartu keluarga. Karena aku penasaran banget sama yang namanya kriuk babi ya. Jadi hari ini rukun iman udah aku langgar. Udah pasti nih kartu keluargaku dicabut. Tapi aku cuma penasaran karena di TikTok tuh banyak kriuk ya. Tapi kok makan kriuk babi aku merinding ya. Kemarin makan dagingnya biasa aja. Kak Lilu udah berapa kali makan babi? Totalnya 3 kali ya. Pertama di Sri Lanka. Waktu itu aku nggak sengaja makan, aku nggak bisa bahasa Inggris, pok gitu kan. Aku pikir pok itu tepuk-tepuk pok. Jadi waktu usia aku masih 24 tahun. Terus habis makan babi aku tanya sama ex aku kan, masjid mana? Gaya nanya masjid udah makan. Terus yang kedua kemarin ada acara di tempatnya non. Terus yang ketiga ini aku dengan kesadaran diri ya. Cuman pengen rasain kayak apa sih rasanya kriuk babi yang rame di, ya Allah, dipecatin dari kartu keluarga. Selasa, 19 September, di Pengadilan Negeri Kelas 1 Palembang, Sumatera Selatan, sebuah keputusan tegas diambil terhadap Lina Mukherjee, juga dikenal sebagai Lina Lutfiawati. Ia divonis 2 tahun penjara dan didenda 250 juta, subsidiar 3 bulan kurungan penjara. Mengapa? Karena terdakwa dinyatakan bersalah dalam menyebarkan informasi yang bisa memicu kebencian terhadap individu dan kelompok berdasarkan agama. Majelis Hakim dipimpin oleh Romi Sinatra menyatakan bahwa tindakan ini dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak. Terdakwa dijerat pasal 45A ayat 2, pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Lina Mukherjee menyatakan akan mempertimbangkan vonis ini dengan cermat dan berkoordinasi dengan keluarganya. Menyatakan terdakwa Lina Lutfiawati alias Lilu alias Lina Mukherjee binti Abdul Mukib bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian individu dan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas agama sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun dan membayar denda sebesar 250 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 3 bulan kurungan. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa. Langsung jawab saja. Pikir-pikir ya. Dengan demikian perkara ini telah selesai, kami silakan dan ditutup. Mbak, gimana perasaannya, Mbak? Setelah divonis, Mbak. Terhadap putusan itu gimana, Mbak? Menurut kita? Perasaannya, Mbak? Kaget dulu ya karena harus konsultasi sama keluarga, pengacara. Gimana, Mbak? Ya kaget sih. Kaget ya? Ya udah minta maaf berkali-kali kan. Hmm. Sebenarnya kalau dihukum itu aku sadar perbuatanku salah, tapi aku nggak sangka sih
2 tahun. Apalagi mau ditanyain, aku mau kesana dulu ya kalau sama keluarga. Mbak kan Asistenmu mana ya tadi? Dia di sini. Bentar ya. Mbak. Aku peluk dia dulu lah, kasihan jauh-jauh dari Jakarta. Udah nggak usah nangis. Kan pikir-pikir dulu. Mbak, makan babi kan udah 3 kali. Apakah ada efek takir selama ini Mbak hingga berulang-ulang di pelabuhan? Memerintahkan terdakwa tetap ditahan. 5. Menetapkan barang bukti berupa 1 buah DVD R kapasitas 4.7 KPI 085 1 perkara 801 1 buah akun Bitcoin Air Lumu Kerji HTTPS Terhadap Lina Mukherjee hari ini kita sebagai pelapor gimana Kak? Terhadap putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim, kami selaku pelapor mengucapkan terima kasih. Namun hal yang sangat penting yang ingin kami sampaikan kepada seluruh masyarakat anak bangsa di Indonesia ini, bahwa ini bukan dalam kapasitas pembalasan kami, tapi ini semata-mata pembelajaran sebagai anak bangsa untuk menjaga negara ini, jangan memancing keributan, terus saling menghormati antar umat beragama, dan jangan menjadi objek lelucon terhadap Tuhan-Tuhan yang kita anut. Artinya, berapapun tuntutan, putusan yang dijatuhkan majelis hakim hari ini, kami mengucapkan syukur, kami mengucapkan terima kasih. Inilah yang kami tunggu selama ini, bahwa di negara kita memang hukum itu ada, bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu memang tetap kokoh di negara kita, maka kebebasan beragama itu, untuk menganut agama itu dijamin oleh negara. Jadi tidak ada satupun manusia, anak bangsa yang dapat melecehkan agama yang dianut oleh penganut itu sendiri. Jadi, Kak, himbauan sedikit untuk kepada konten kreator lainnya di Indonesia terhadap kasus Lina ini. himbauan kami kepada seluruh pelaku konten kreator, agar silakan kalian membuat kreasi-kreasi kalian, tapi memberikan edukasi, tidak dalam kapasitas membuli, melecehkan agama, terlebih memperkeruh dan memancing keributan di negara ini. Karena kewajiban kita menjaga negara ini tidak terjadi konflik, tidak terjadi keributan antara anak bangsa. Ada target baru untuk akun